Mas Haris rambutnya sudah panjang juga. Jangan lupa ya, dukung dan subscribe apalah semua itu subscribe di Adi Jibran ya. Asik. Jangan lupa. Nah, saya udah selesai gunting. Ini hasilnya. Saya suka ada cepak-cepak gini. Guntingnya lumayan luar biasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Haris. Nah, ini Mas Haris. Mas Haris asal mana ini, Mas? Dari Sidoarjo, Desa Balongbendo. Oh, Sidoarjo. Waduh, jauh sekali, Mas. Mas yang merantau ke Donggala ini di kota kecil. Nah ini Mas Haris memberanikan diri untuk ke Donggala membuka usaha barber. Mas sebelum menggeluti barbershop ini, Mas ada ini enggak sekolah-sekolah atau apa, kuliah? Untuk kursus juga, kursus gunting. Jadi kalau teman-teman ingin membuka barbershop sendiri, ini kursus lagi. Nah, dengan biaya yang disiapkan tadi ya. Nanti kalau mau gratis silahkan datang, dengan sukarela saya bisa mengajari. Luar biasa Mas Haris ini. Ini Mas Haris sudah berbagi ilmu sama dengan saya. Artinya kita berbagi ilmu, sharing-sharing agar supaya teman-teman bisa menyusul dan sukses. Ya, mengembangkan kemampuan. Iya, soalnya ini Mas di pandemi ini, aduh luar biasa, orang susah cari kerjaan, banyak di PHK. Iya. Nah kemarin kebetulan Mas Haris ada subscriber saya itu menanyakan, Mas usaha apa yang cocok. Nah ini saya juga recommended usaha barbershop atau gunting rambut. Nah kira-kira Mas Haris suka dukanya selama kerja atau menggeluti di bisnis ini apa kira-kira Mas Haris, supaya teman-teman di rumah ini tahu suka dukanya itu seperti apa kan, apalagi lokasi membuka usaha tersebut kurang strategis. Nah ini barangkali Mas Haris ada tips-tipsnya untuk teman-teman. Kalau untuk dukanya dulu ya, kalau Iya. dukanya itu ya kita harus sabar untuk mencari pengalaman atau menggali pengalaman lah. Gitu Sabar ya, karena apa? Karena kita kurang sopan terhadap customer, jadi begitu dukanya. Jadi kita harus mulai dari nol, itu dari pelayanan yang baik dulu. Gitu ya. Utamakan pelayanan yang baik. Ya, Berarti- kalau sukanya, Iya. kalau untuk sukanya sih nggak bisa dibilang ya, karena sudah memetik, ibaratnya memetik panen sudah. Iya, jadi ada hasil sendiri ya. Iya, Jadi kebanggaan ya, kepuasan tersendiri. Begitu kita kursus, selesai kursus kita membuka usaha atau kita kerja di tempat orang ini barbershop. Nah, kita dapat hasil sendiri. Iya. Nah, tanpa ini pun kita bisa membuka usaha ini. Jadi itu dia punya suka dukanya. Kira-kira suka yang lain apa Mas Haris? Kalau suka yang lain ya bisa memperpindah tatanan sendiri rambut lah, mengerti dengan bentuk kepala rambut. Jadi bisa mau apa, gunting apa, bisa kita gunting sendiri kalau kita bisa mampu ya. Itu sukanya, pengalaman di situ yang paling saya suka, bisa gunting sendiri. Begitu ya? Iya. Ya gitu. Jadi selama ini kira-kira tarif yang terendah selama ini Mas Haris pernah ini berapa Mas Haris? Kalau terendah dibilang bukan terendah ya, sudah standar lah untuk Iya. kita di sini ya, harga 25. Begitu Ada ya. yang 20.000, sudah 20.000 paling rendah. Jadi pertama kali untuk membuka barber ini pernah nggak dibayar 5.000? Bayar 5.000 sih bilang tidak, hanya untuk Tidak ya? sukarela saja. Oh gitu ya. Iya. Berarti
selama ini jangankan 5.000 ya, berarti selama ini yang gratis pun ada. Sukarela. Iya, sukarela jika teman-teman yang kurang mampu. Nah, ini Mas Haris beliau untuk apa namanya? Sukarela menggunting atau menata rambut daripada teman-teman yang kurang mampu. Kira-kira Mas Haris tips-tipsnya untuk membuka usaha ini apa Mas Haris? Kalau untuk membuka usaha terutama itu kita itu pengalaman yang terutama. Pengalaman ya? Pengalaman yang memadai lah. Iya. Itu utama. Pertama itu pengalaman, kedua pelayanan yang bagus. Begitu ya? Nah, kalau bisa kita itu jangan cukup sampai di sini pengalaman, gali lagi. Jangan Gali merasa terus, kita ya? sudah senior, sudah lama. Iya. Jadi kita stop untuk berkreasi lagi, jangan. Lebih baik kita menimba ilmu lagi. Iya. Berarti selama ini kita harus terus mengikuti perkembangan model ya? Betul. Gitu ya? Jangan cukup stop sampai di situ kita merasa kayak sudah oke, jangan. Lebih baik kita tetap menggali terus pengalaman. Iya. Betul. Jadi itu salah satu tips-tipsnya ya. Ya. Kemudian untuk mengenai modal Mas Haris, kira-kira pengaruh nggak ya? Kalau modal pengaruh juga, Gitu sangat ya? pengaruh modal itu. Yang penting carilah tempat strategis. Sekiranya adalah komplek-komplek yang orang-orang mewah atau dekat dengan anggota DPR kah, pejabat-pejabat lainnya. Iya. Nah, itu kalau bisa di dekat-dekat situ tuh lebih bagus. Dan di sini permukiman di sini banyak perkantoran, nah itu lebih bagus. Begitu Itu ya? letak yang paling utama. Oh, letak-letak yang Ya. istilahnya menjadi strategi ya, Ya, daripada strategi. barbershop ini. Ya, betul. Kemudian Mas Haris, teman-teman saya tanya, kira-kira modal 10 juta ini bisa nggak buka barbershop? Sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Jadi ini kalau saya lihat, nah ini kita melihat alatnya dulu. Nah kalau kita melihat ini, nah kalau sepaket ini dengan cermin, nah itu sudah lumayan ya. Artinya sisa dari bakat saja ya. Jadi bakat ditingkatkan saja, kemudian ikuti perkembangan model seperti apa. Nah ini juga ada pertanyaan juga Mas Haris, kira-kira sekolah makeup itu berbeda ya dengan barbershop ini, kira-kira bagaimana itu Mas Haris? Untuk sekolah nekat bagusnya sih cara halusnya otodidak ya. Otodidak ya? Ya. Kalau otodidak itu lebih baik ada gurunya, jangan asal modal nekat. Oh gitu ya? Jadi ada guru, pengawasan dalam guru di belakangnya kan, nah, itu lebih bagus. Jangan modal nekat ini, karena muka dengan bentuk kepala itu harus sesuai. Oh sesuai ya? Ya harus sesuai, jangan asal nekat. Oh saya bisanya guntingan begini terus. Jadi masa semua tamu dikasih guntingan begitu terus semua? Pasti kan ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya disesuaikan. Oh, Jadi gitu kalau ya? modal nekat begitu saja sih, yang penting nekat terarah ya. Iya, Jangan iya. nekat yang tidak terarah. Betul. Nah, itu saja syaratnya. Iya. Kalau mau nekat yang terarah, cari guru atau bimbingan. Ya saya rasa dimanapun setiap kita membuka usaha, di situ ada resiko-resiko ya. Iya pasti. Jadi keterampilan juga, dari keterampilan ini harus memberanikan diri, itu yang utama, memberanikan Ya. diri dan serta kemauan. Nah kalau saran saya juga sih harus menjadi hobi dulu. Nah ketika kita tidak hobi, nanti jadi bosan. Nah ini kita berpacu pada diri sendiri. Ya. Jadi ini wawancara dari saya pada Mas Haris. Jadi jika teman-teman membuka barbershop, itu tips-tips, salah satu tips-tips dan kiat-kiat membuka barbershop. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan juga bila berkenan untuk membuka usaha barber. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Haris Ya. sudah ikuti wawancara saya di Adi Gibran Channel. Jangan lupa dukung terus. Dan subscribe.
subscribe itu yang Subscribe-nya penting itu yang karena penting. subscribe gratis. Nah, tanpa dipungut biaya loh. Betul. Dan jangan lupa juga bila ini bermanfaat, bagikan dan juga like Dan share. share. Oke, terima kasih untuk wawancaranya Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.